Hai, welcome to podcast Tema Talk. Kenali tanda dan cara atasi anak candu gadget pada hari ini Jumat 16 Juni 2023 bersama saya Teresia Asmarawati atau biasa dipanggil Rere, Head of Admission Stella Maris School BSD. Topik podcast kali ini penting banget untuk parents ketahui karena sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana kebutuhan penggunaan gadget sudah merambah anak usia dini. Bahwasanya gadget tidak jarang dijadikan senjata ampuh para orang tua untuk membuat anak tenang sekaligus betah di rumah. Sayangnya, jika hal ini terlalu sering dilakukan, justru dapat menyebabkan anak kecanduan gadget. Podcast kali ini kita akan membahas seputar bagaimana tanda dan cara mengatasi anak yang sudah kecanduan gadget. Kecanduan gadget pada anak tidak boleh dianggap enteng, pasalnya kebiasaan main gadget terus-terusan akan berdampak buruk pada kesehatan anak dalam jangka panjang. Untuk itu, ikutin terus podcast kita hari ini sampai selesai. Kita akan kupas tuntas secara mendalam tanda-tanda anak sudah mulai kecanduan gadget. Stella Maris School sudah mengundang seorang narasumber, seorang guru bimbingan konseling yang sangat terkenal di Stella Maris BSD. Nah, namanya juga hampir sama nih dengan nama saya. Sama ya. Bapak Benito Pramitasmara, guru bimbingan konseling dari Stella Maris BSD. Halo Pak Benito. Halo. Sekali hari ini ya, kayaknya Oh, sudah iya. siap untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak Ben ya. Siap. Oke, selanjutnya saya mengingatkan bagi para pemirsa hari ini bahwa akan ada giveaway untuk 3 penanya terbaik. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan langsung diketik di chatroom dengan format nama spasi garis miring spasi nomor telepon spasi garis miring spasi domisili spasi garis miring spasi dan pertanyaan. Di akhir acara nanti akan diumumkan 3 penanya terbaik yang pastinya akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO ya. Nanti yang sangat menarik ya Pak Ben, lumayan nanti lumayan kan lah. sudah mulai liburan ya Pak. Oh iya. Untuk tambah-tambah untuk Iya. kita Yuk tanya yuk. liburan, iya. Saya tanya. Kita mau dapat juga. Mungkin tadi belum ada yang pas kita mulai ada yang baru join ya Pak, jadi belum tahu nih secara mendalam Pak Benito itu siapa. Jadi mending Pak Benito langsung berkenalan aja. Gitu Oke, ya. siap. Silakan, Terima Pak. kasih. Selamat sore Miss Rere dan selamat sore parents yang sedang menonton Stema Talk podcast pada hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Benito Pramitasmara. Di sini saya seorang guru bimbingan konseling SMA Stella Maris BSD. Ya, Itu gitulah. aja Pak. Masih ada yang lain sih. Selain bimbingan konseling di Stella Maris BSD mungkin ada. Oh iya, di sini saya sebagai background saya adalah seorang psikolog S2, jadi sudah cukup fasih Pengalaman dengan ya, Pak? Wah, pastinya dengan sangat pergadgetan. sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak ya. Iya. Oke, Betul. baik Pak Ben, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi, Ya. saya akan mengingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ketik pertanyaannya di chatroom dengan format nama spasi garis miring spasi nomor telepon spasi garis miring spasi domisili jangan lupa spasi garis miring spasi dan yang paling penting adalah pertanyaannya karena Iya. Pak Ben itu akan siap menjawab semua pertanyaan Siap. pemirsa hari ini ya. Iya, betul sekali. Baik Pak Ben, tidak dipungkiri ya Pak Ben kalau penggunaan gadget saat ini tuh sangat lekat sekali ya Pak. Ya. Baik kita sebagai orang dewasa, orang tua maupun pada anak-anak gitu. Nah ini kita juga sebagai orang dewasa ya Pak, orang Betul. tua itu juga harus punya trik pastinya ya Pak, bagaimana agar anak-anak kita itu main gadget tapi tidak kecanduan dan apa ya Pak, kalau sekarang kan gadget memang sudah lekat ya sebenarnya ya Pak, Ya. tapi dan juga tidak semuanya itu negatif gitu Pak Ben. Gimana itu Pak Ben? Menurut pendapat Pak Ben sebagai seorang psikolog nih Pak. Aduh. Oh ya, kemarin untuk pendapat saya gadget itu memang pesat ya dalam kehidupan kita ya. Dan juga tadi ada sisi positif negatif apa gimana tadi ya? Iya, gadget tidak selalu negatif, tapi Oh ada iya. sisi positifnya juga. Betul. Gitu. Gimana, Nah, bener ya? gadget itu ada sisi positif dan ada sisi
negatifnya. Nah, kalau misalnya sisi positifnya, kita akan mendapatkan banyak informasi dari gadget ini, segala hal yang ada di dunia, termasuk apapun itu kita bisa dari yang logika maupun nggak logika juga ada di sini. Cuma ketika kita sudah bilang yang namanya kecanduan, nah itu baru negatif, begitu. Ya. Kalau dari sisi pandangan Pak Benito sendiri dengan perkembangan gadget saat ini gimana nih Pak? Perkembangan gadget saat ini sangat melesat ya, apalagi Iya, baru keluar tipe baru, beberapa bulan lagi tipe baru lagi, dan berbagai program-program macam baru. program-program baru, merek-merek baru. Jadi untuk dari segi gadgetnya ya, itu sangat cepat perubahannya, sangat cepat pembaruannya, sangat cepat untuk fitur-fiturnya. Itu dari sisi gadgetnya ya. Ya. Nah, sebagai seorang pendidik nih ya Pak Ben ya, kalau dari sisi dari dunia pendidikan sendiri gimana tuh perkembangan gadget itu? Oke, Berpengaruh nggak nih Pak kalau di dunia pendidikan dengan adanya perkembangan gadget ini? Ya, sebelumnya mungkin kita bisa mengambil hal positif dari pandemi ini, karena mau tidak mau kita harus melekat dengan yang namanya gadget ya. Jadi perkembangan gadget di dunia pendidikan tiba-tiba secara drastis meningkat berdasarkan survei-survei yang ada. Udah gitu kan sekarang sudah mulai yang namanya platform untuk mengumpulkan tugas di gadget, platform untuk, bukan gadget, maksudnya dalam suatu penyimpanan cloud lah, bisa dibilang seperti itu. Terus juga sekarang mungkin kita melakukan ulangan harian ataupun ujian-ujian melalui gadget. Jadi sekarang kita sudah sangat melekat dengan gadget, sehingga dunia pendidikan pun dari yang dulunya menulis, dulunya mengumpulkan jawaban melalui ini Pak, kertas saya nih Pak, tulisan saya, sekarang sudah menggunakan ketikan, dikirim, nih Pak sudah saya email, sudah saya taruh di platform begitu. Oh, jadi sebenarnya perkembangan gadget ini juga mendukung dunia pendidikan juga sebenarnya Pak ya. Jadi anak-anak sudah tidak harus mengumpulkan tugas dengan kertas-kertas, tapi langsung ke program-program yang dikembangkan oleh sekolah gitu ya. Iya, Pak. betul. Mempermudah, terus mengurangi penggunaan kertas juga ya Pak ya. Betul sekali, paperless ya ininya ya, paperless, gitu. Hemat kertas. Oke, berikutnya, tapi kalau bagi orang tua sendiri nih Pak, tantangan kita sebagai orang tua menghadapi apa ya perkembangan gadget ini sendiri gimana nih Pak? Tantangan orang tua, wah ini biasanya orang tua ini ada yang konseling di saya, wah Pak ini gimana ya anak saya megang HP terus segala macam. Ya itulah tantangan kita sebagai orang tua, bagaimana cara anak untuk bisa memakai gadget dengan bijaksana, anak bisa memakai gadget dengan apa ya, lebih efisien lagi, lebih berfungsi lagi. Yaitu tantangannya seperti itu, jangan sampai kita sebagai orang tua itu kelepasan anak terus-terusan megang HP dengan malah memakainya untuk bermain game, bukan untuk pengembangan skillnya dia. Itu tantangannya sekarang, bagaimana cara untuk mengatasi anak tidak kecanduan di gadget untuk hal-hal yang kurang produktif. Kalau saya bilang kurang produktif ya. Ya, kalau produktif sih main tidak masalah ya. Setiap hari main. Nah, kalau untuk tadi berkaitan dengan pendidikan kan, kalau untuk ngirim tugas, ngirim itu kan memang pakai gadget ya. Terus-terusan dipakai main yang tidak produktif itu yang sebenarnya harus dihindari dan dicegah oleh orang tua gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, itu Jadi kalau produktif harus kita dukung, tetapi tetap harus ada batasan-batasan agar nanti akan kita bahas yang lainnya lagi. Oke, nah kalau melihat anak-anak ini Pak, mungkin udah ada ya tanda-tanda nih anak kecanduan gadget nih gitu. Kira-kira tanda-tandanya apa nih Pak? Oke, tanda-tanda anak untuk kecanduan gadget. Ini saya bawa gadget setiap hari, hampir 24 jam dia itu tidak bisa lepas dengan yang namanya HP. HP itu kita ambil, misalnya orang tua ambil, setidaknya taruh di sini aja, dia sudah merasa gelisah. Coba aja mungkin bisa ada sedikit apa ya bahasanya, sedikit eksperimen ketika anak saya kecanduan gadget atau enggak sih. Ya kita aja coba ambil HP-nya atau pinjam HP-nya untuk digunakan untuk apa, nanti si anak itu butuh berapa menit untuk menanyakan lagi atau enggak, mana gadgetku, mana gadgetku. Kalau misalnya
itu sudah mulai gelisah, lalu bingung mau ngapain, dan dalam 24 jam mungkin 50%-nya lebih dia fokus ke HP, lah itu bisa dibilang tanda-tanda. Kecanduan ya. Iya, tanda-tanda. Tanda-tanda menuju kecanduan. Iya. Oke, tapi kalau kecanduan sendiri kan sebenarnya ada positif dan negatifnya ya Pak Ben ya. Kalau positifnya apa, negatifnya apa Pak Ben? Mungkin para pemirsa ini bisa nanti bisa untuk mengenali nih anak-anak, wah itu yang positif harus tetap didukung, kalau yang negatif pastinya harus segera kita bimbing agar lebih mengarah ke hal yang positif gitu Pak Ben. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini mungkin bisa kita ralat sedikit, kalau misalnya yang namanya kecanduan itu atau enggak berlebihan itu adalah sesuatu yang kurang berimbang. Ya, kalau misalnya berimbang, kayak misalnya terlalu hal positif nih, terlalu kecanduan olahraga itu juga kurang bagus. Kecanduan, kalau bilang kecanduan belajar bagus atau enggak ya? Baru mau saya tanya nih Pak, Iya. kalau kecanduan belajar gimana Pak? Jangan juga kali ya. Iya, Mungkin jangan dari juga. sisi psikologi bisa nggak juga? Iya, kalau yang namanya kecanduan itu dari sisi psikologinya adalah sesuatu hal yang berlebihan itu adalah kurang baik. Jadi semua itu harus balance. Nah, ada nggak sih sisi positifnya kalau kecanduan main gadget? Bahasanya kalau kecanduan itu kurang bagus, jadi nggak ada sisi positifnya kalau yang namanya kecanduan. Kalau kecanduan mager, tidur pun juga nggak ada positifnya. Jadi lebih banyak ke arah negatifnya. Mungkin peserta yang di sini, jika ada yang komen, ada Pak kecanduan positifnya, ada, silahkan komen aja, nggak apa-apa, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau dari sisi saya sebagai seorang psikolog itu, kecanduan gadget itu tidak baik karena ya akan berakibat pada psikis kita, mental kita, dan terutama juga terhadap pada fisik kita. Ya, jadi kalau misalnya negatifnya itu mental kita itu jadi seperti kurang percaya diri ketika akan bersosialisasi dengan orang sekitar. Karena dunianya sudah ini, mereka memiliki teman di dunia maya. Asik aja, asik. Terus kita lagi kumpul, lebih banyak main ke gadget. Ketika misalnya, wah wifi-nya mati atau nggak ada internet, jadinya mati gaya, bingung mau ngomong ke kiri takut, ke kanan takut. Nah itu untuk dari sisi sosialnya. Tapi kalau untuk negatifnya ke kita sendiri adalah ketika dari 24 jam itu kita hanya sering main gadget, lalu tidurnya kurang. Nah kalau misalnya sendiri nih, kalau tidurnya kurang nih, tidurnya kurang ya, bukan main gadget ya, tidurnya kurang apa yang? Kalau saya, karena saya sudah bekerja ya Pak Ben, pasti kalau di tempat kerja ngantuk, tidak fokus, badan lemes, dan mudah sakit juga ya Pak Ben ya. Yes, nah itu yang akibatnya kalau misalnya mungkin ada beberapa anak yang kecanduan main gadget, akhirnya letih lesu, ketika di sekolah tidak fokus, bawaannya ngantuk, lah itu akan menyebabkan juga ke fisiknya menjadi sakit. Nah jadi yang namanya kecanduan itu tidak baik, jadi harus kita kendalikan, harus kita sama-sama buat apa bahasanya, buat kesepakatan. Kalau kita buat aturan, sepertinya untuk anak itu apa sih kok aturan sih, tapi lebih baik ketika kita ngomong sama anak, yuk kita buat kesepakatan gimana caranya untuk kesepakatan untuk mengatur penggunaan gadget seperti itu. Berbicara tentang tadi kesepakatan tentang waktu ya Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Ben nih. Kalau yang waktu yang tepat nih Pak untuk anak-anak bermain gadget itu sebaiknya kapan atau dibatasi berapa jam gitu Pak sehari? Oke, untuk kapan ya waktu yang tepat untuk memberikan batasan penggunaan gadget, sebenarnya dari anak sekecil mungkin itu, karena kita sudah berada dalam generasi alfa. Untuk anak kita yang kelahiran tahun 2011 sampai 2025 itu sudah sangat melekat dengan yang namanya gadget, dengan yang namanya teknologi. Mereka akan lebih melek teknologi dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya, seperti generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau milenial. Itu akan lebih expert di generasi alfa. Nah, kapan kita harus memberi batasan, dari kapan? Dari usia kecil. Jadi ketika misalnya kita mau berinteraksi dengan anak, ketika kita misalnya mau main sama anak, itu fokuslah
kita bermain pada anak. Kalau misalnya kita ketika anak masih bayi ya, mungkin ada di sini yang masih bayi, kalau saya boleh beri saran ketika main sama anak lebih baik fokus kepada si anak itu. Jangan sampai anak lagi main sendiri, kita lagi asik. Nah, jadinya apa? Sebenarnya yang mengajari gadget itu adalah orang tuanya. Jadi saya jadi malu juga nih. Saya pun sebagai orang tua juga menyadari itu. Saya punya anak juga usia masih di bawah 2 tahun. Dan ada komitmen dari pasangan bahwa ketika kita sedang interaksi dengan anak, ketika kita sedang interaksi atau bermain dengan anak, oke, gadget harus ditaruh di mana. Jangan sampai kita pun, itu apa sih notifikasi? Saya penasaran, akhirnya buka. Oh, keterusan, akhirnya anaknya dibiarin. Jadi usahakan sedini mungkin. Namun ketika misalnya sudah beranjak remaja, SD, SMP, SMA, bahkan kalau kuliah masih nggak ya? Mungkin bisa juga. Tergantung dari kesepakatan antara anak dengan orang tua gitu. Jadi sedini mungkin lah. Baik, tapi tadi ngomong-ngomong tentang komitmen tadi ya Pak ya, sebenarnya kan ini juga ya butuh kesepakatan berarti ya antara kedua belah pihak, baik anak maupun orang tua gitu ya. Nah itu caranya itu ya Pak, bikin kesepakatannya itu gimana nih Pak? Oke. Kesepakatan tertulis atau bagaimana ini? Caranya ya. Mungkin orang tua bingung ya gimana ya, aku mau anakku begini tapi kalau dia nggak mau gimana dari kesepakatannya atau caranya agar kita jadi sama-sama enak ya sebagai anak dan orang tua gitu. Mungkin ada caranya, tipsnya nih Pak. Tipsnya untuk bikin kesepakatan dengan anak ketika kita beri contoh anaknya usia berapa enaknya ya? Enaknya usia? Saya 12 tahun. Langsung ke sana, 12 tahun berarti sudah lumayan paham ya, udah mulai paham ya, dunia sendiri juga. SMP berarti ya? Udah lulus SD mau masuk SMP. Masuk SMP. SMP mana? Pastinya Stella Maris. Cocok. Ya, jadi kalau misalnya anak udah menuju ke remaja ya, itu kan masa-masanya anak itu sudah mulai punya pemikiran sendiri. Ini kenapa sih mamaku kok nggak bolehin aku main gadget, padahal duniaku di gadget. Terus sekolahku juga melalui HP, ngumpulin tugas pun melalui HP. Akhirnya pada mau nggak mau, nah HP-mu udahan dong, ini mah sebentar lagi ngerjain tugas, padahal lagi main gitu kan bisa. Ngobrol sama teman-temannya, mainnya apa, Discord kalau nggak ya gitu lah segala macam. Nah, buat kesepakatannya ketika anak sudah mulai memahami yang namanya antara interaksi antara orang tua dengan anak, kita bisa ya ngajak ngomong pelan-pelan. Lalu juga kita sebenarnya gini, harus memahami pemikiran si anak itu seperti apa. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita sebagai pendengar, kita mengetahui nih, oh si anak pemikirannya seperti ini nih. Kalau misalnya apa jadinya ketika anak kita kasih tahu terus, nah nanti ini, dan kita tidak mengetahui pemikiran anak. Mungkin anak sudah sadar, tetapi perlu kita gali aja. Jangan sampai, kalau saya di konseling seperti ini, dari sisi saya adalah si konseli ini atau siswa yang konseling kepada saya, dia harus juga menemukan jawaban dari dia sendiri. Kalau misalnya kita ngasih tahu atau dalam tanda petiknya adalah kita selalu nyuapin, kapan dia bisa berkembang? Jadi, nak, kalau misalnya nih kamu dari 24 jam, kamu menggunakan HP selama 10 jam tanpa henti. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Biarkan dia berpikir, walaupun kita udah tahu jawabannya. Kita mah udah tahu jawabannya, mata sakit, tidurnya kurang, makan malah nggak nafsu makan. Tapi kita perlu tahu jawaban mereka tuh apa. Oke nak, kalau misalnya jawaban dia masih belum ke arah yang kita mau. Terus ya udah di apa bahasanya ya, digali lagi. Nah kalau misalnya kita 15 jam megang HP, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah terus kalau misalnya udah terjadi itu, misalnya ya mah mata saya sakit, saya tengkuk saya ini sudah mulai pegel-pegel gitu. Tapi bukan kolesterol ya, beda ya. Kalau kita kolesterol pakai apa salep atau beda. Nah kalau misalnya kayak gitu, oke nak, kalau misalnya kamu mau nggak seperti itu? Anak bisa bilang, oh tidak, nggak mau mah, aku maunya sehat-sehat aja. Ya udah, kalau misalnya mau sehat, kita harus apa? Jadi ketika misalnya
anak itu sudah mulai paham dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya, kita bisa mulai kesepakatan itu. Oke ya nak, kita buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah ketika kamu megang HP berapa lama. Nah, silakan cari di Google, ada penelitian bahwa ketika anak masih kecil, sebenarnya di bawah 5 tahun jangan pegang HP ya. Screen time atau bahasanya itu 1 jam 2 jam itu cukup. Tapi tergantung lagi dengan kesepakatan. Nah, oke nak, ketika kita sudah berikan kesepakatan, berarti kita juga bisa menerapkan yang namanya punishment and reward. Nah, kita dapat kesepakatan nih. Terus ketika anak berhasil kesepakatannya sudah dijalankan, apa yang mau kita kasih penghargaan? Jangan sampai ketika sudah buat kesepakatan, anak itu tidak diberi pujian, anak itu tidak diberi apresiasi. Jadi ada reward and punishment. Oke, kesepakatan itu ada reward and punishment. Ketika anak tidak bisa, ada punishmentnya apa nih? Punishmentnya dari siapa? Ya dari si anaknya sendiri. Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa, dari kamu sendiri apa? Nah, itu juga akan belajar yang namanya komitmen. Ini loh nak, kalau misalnya kamu nggak bisa, pas mah kan kesepakatannya misalnya nih, kesepakatannya 1 jam untuk megang HP. Nah, udah 1 jam lebih loh. Ingat nggak kesepakatan kita? Tunggulah mah, nantilah sebentar lagi. Kamu ingat nggak untuk buat apa? Punishmentnya apa? Kamu ingat nggak kalau misalnya kamu nggak bisa sesuai dengan kesepakatan apa? Dia akan oh iya saya pernah buat ini ya, karena dia yang buat, dia yang harus komitmen. Jadi tapi kalau misalnya dia udah bisa, misalnya dalam waktu seminggu kamu bisa pegang HP selama 1 jam berapa, silahkan dikasih reward. Terserah rewardnya itu apa, mungkin jangan yang gede-gede dulu. Nah, rewardnya itu nanti sebenarnya panjang sih kalau mau dibahas, kayak kuliah 1 SKS nih. Nggak apa-apa Pak, masih banyak waktunya. Masih banyak waktunya ya. Jadi panjang. Jadi kalau misalnya beli reward pun jangan langsung reward yang gede. Rewardnya kecil-kecil apa gitu. Ada kok tekniknya. Rewardnya berupa apa nih Pak? Mungkin reward berupa apakah cukup dengan pujian atau rewardnya sesuatu yang bentuk materi gitu? Apa ya? Kalau reward ini sebenarnya bisa bertingkat. Bebas apa aja. Bisa bertingkat. Jadi kalau misalnya dia dari hal kecil itu juga dijadikan kesepakatan. Nah, kalau kamu bisa seminggu bertahan kamu dapat ini. 2 minggu bertahan kamu dapat ini. Sebulan kamu bisa bertahan kamu semakin gede. Nah, itu akan lama-lama menjadi habit. Namun dengan catatan, komitmen dilakukan oleh kedua belah pihak. Hanya menuntut anak. Tidak hanya kita menuntut anak. Iya. Komit gitu. Itu yang penting sebenarnya. Kedua belah pihak harus menjalani komitmen itu. Nah, Pak Ben, ini kalau misalkan anak nih sudah terlanjur kecanduan gadget, kira-kira menghentikannya gimana nih Pak? Apakah ya seharusnya masih bisa dihentikan ya gitu? Gimana ya Pak? Apakah ya harus bawa ke psikolog atau dari kita dulu gitu atau bagaimana? Bawa ke saya dong. Promosi. Cara anak untuk sebenarnya kalau udah terlalu kecanduan banget, silahkan ke dokter atau psikolog yang Anda percayai untuk dilakukan treatment khusus. Tapi yang pasti batasi penggunaannya, batasi saja bagaimana dia main gadget. Ya itu tadi buat kesepakatan. Dan kalau bisa ketika sudah kecanduan gadget, carilah aktivitas kegiatan di luar dari gadget. Misalnya anaknya suka kayak Pak, apa ya? Kebetulan pertanyaan berikutnya itu Pak. Oh gitu. Aktivitas yang bisa mengalihkan. Oh. Siap. Sekalian ya Pak. Sekalian ya nggak apa-apa. Nah, aktivitas yang bisa mengalihkan, misalnya di dalam gadget ini orang tuanya bisa riset juga ya, jangan lupa orang tua tuh juga bisa observasi, melakukan sesuatu hal yang ada di gadget ini. Oh, anaknya suka main drum. Atau anaknya suka main gitar secara virtual, ya udah silahkan mungkin dibelikan drum yang mini, atau enggak ketika misalnya drum itu kan mahal Pak, iya kita bisa menggunakan alat di sekitar kita untuk jadi drum. Contoh galon bekas, terus piring-piring yang ada di sekitarnya, atau enggak botol kaca itu bisa diisi air. Nah, alihkan ke aktivitas yang bisa dia gerak, aktivitas basket kah, futsal kah gitu. Kalau ke hobi gitu ya Pak bisa juga ya. Ya. Hobi dia misalkan hobinya apa gitu yang harus
kita dukung juga ya Bang. Iya, Ya, seperti kita bisa itu. mengalihkan ya. Mm-mm. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya ingin kembali mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan langsung ketik dengan format nama, spasi, garis miring, spasi, nomor telepon, garis miring, spasi, domisili, spasi, garis miring, spasi, dan pertanyaan, karena akan ada 3 giveaway bagi para penanya terbaik yang beruntung yang nanti akan saya umumkan di akhir acara kita hari ini. Ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang gadget untuk anak memang tidak ada habisnya ya Pak Ben ya. Iya. Dari berbagai aspeknya memang sangat luas sekali. Nah, sekarang kita mau melihat nih beberapa gambar yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita melakukannya juga. Nggak cuma anak-anak juga ya. Kadang-kadang kita juga melakukan sendiri atau kita melihat orang melakukan hal tersebut. Nah, nanti mau Pak Ben bisa berkomentar untuk setiap gambar yang nanti akan diperlihatkan di layar ya Pak ya. Oke, bisa diperlihatkan? Yuk kita lihat. Gambar pertama. Cing cing. Cing cing. Oke, Pak Ben. Kira-kira apa nih? Waduh, sampai kayak begitu ya melihat gadgetnya ya. Iya, itu. Mungkin kita juga kadang-kadang begitu ya, atau kita melihat anak kita seperti ini, Pak Ben. Iya, itu saya punya tuh, itu alatnya tuh. Seru loh itu mainnya. Jadi gimana nih? Iya, itu kalau dari pandangan saya adalah itu anak sudah sedang bermain dengan serunya sampai jarak pandangnya saja, kalau kita lihat dari sisi jarak pandangnya sudah cukup dekat. Padahal kalau misalnya jarak pandang itu sekitar berapa ya, 30 cm atau berapa untuk agar mencegah mata kita menggunakan kacamata gitu. Itu udah keasikan itu. Kayak lagi main apa tuh ya? Penasaran. Main apa kamu nak? Oke, berikutnya. Nah ini sering banget nih ketika kita kumpul dengan keluarga, kumpul dengan teman yang jarang ketemu, malah justru kalau ketemu kayak begini nih Pak Ben. Iya. Gimana nih Pak Ben? Nah ini pun juga sama, kalau misalnya kita lagi kumpul, mereka pada asik sendiri dengan gadgetnya, entah yang satu sedang mendengarkan lagu, mungkin yang sebelah ini mana, yang cewek yang kepang 2 itu lagi apa ya kira-kira ya, baca buku atau nonton TV, yang lainnya lagi asik sendiri. Nah itulah tidak bisa kita pungkiri juga, kita pun termasuk saya pun juga melakukan hal tersebut. Sedang ngumpul kita asik sendiri. Itu ya akan berpengaruh kepada sosialisasi kita. Ketika misalnya nih, wifi mati. Siapa ya samping saya ya? Nggak kenal. Untuk mulainya ya udah kita diem aja. Sehingga banyak sekali ada beberapa siswa yang sepertinya ketika dia tidak bawa HP, dia sulit untuk sosialisasi dan akan bilang, "Pak, saya kok ngerasa kesepian ya. Pak, saya kok di tengah keramaian saya kok merasa sendiri ya. Dan apakah teman-teman saya ini mengetahui keberadaan saya?" Itu ada nggak Pak? Ada, itu terjadi dalam sekitar kita. Jadi ketika sudah asik dengan HP, ya sudah dia punya dunianya sendiri. Ya ini gitu. Berarti pengaruhnya tadi terhadap sosialisasi, kemampuan sosialisasi dengan orang-orang sekitarnya ya Pak ya. Yes. Oke, selanjutnya gambar. Oke nih Pak. Waduh, itu brightness gelap, ya. Gelap, brightnessnya itu kayak tinggi banget sehingga dia ngeliatnya gini. Nah, itulah perkembangan gadget saat ini. Perkembangan gadget saat ini akan dibuat semenarik mungkin oleh produsen misalnya ya, yang membuatnya sehingga kita aja scroll tok nggak sadar udah 1 jam. Kenapa? Karena menarik. Apalagi perpaduan warna-warnanya ini akan membuat anak atau kita pun juga kita tuh nggak sadar kalau sedekat ini. Nah seperti itu. Jadi itu akan sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan matanya, apalagi ruangannya terlalu redup gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini juga bisa menjadi tanda-tanda kecanduan gadget. Mama di rumah kayak begini nih Pak. Ini HP ku nggak mau dikasih. Sama anak ya. Aku lagi ini. Nah itu
Ya bisa dibilang sebagai salah satu tanda-tanda Mungkin untuk tadi kecanduan gadget. kembali ke kesepakatan tadi ya Pak. Ya, Agar nggak rebutan kayak begini berarti harus dibatasi. ya harus dibatasi. Intinya adalah kesepakatan itu ketika ya kembali lagi kepada pola asuh kepada orang tua parents sekalian yang ada di podcast seperti apa. Tapi lebih baik kita juga bisa mengetahui isi pikirannya mereka tuh apa sih yang di dalam benak mereka kalau soal HP. Karena akhirnya ya mohon maaf ya bagi yang kena banyak sekali peserta didik, murid-murid ataupun di luar sana klien-klien juga yang mengatakan orang tua saya nggak mau dengerin saya dan akhirnya lari ke tempat lain. Jadi jangan sampai kita kurang update terhadap anak kita sendiri, tetapi kita harus mengetahui apa sih pemikirannya dari si anak itu. Oke. Yes. Terima kasih Pak Ben. Selanjutnya. Nah ini. Ada yang itu juga Pak. Mungkin dari gambar ini sebenarnya ada papanya juga ya. Iya. Tetap ada pengaruh. Apa nih Pak? Positifnya, negatifnya? Positifnya si bayi itu masih sadar kamera ketika difoto. Jadi dia belum terlalu engage terkaitan dengan si HP, tapi bapak sama anaknya udah sangat melihat HP ini. Ya ini dia, kenapa sih anak saya suka main HP, kenapa sih anak saya ini? Ya kita bisa introspeksi diri. Ketika anak kita masih kecil, apakah kita lebih sering megang HP atau lebih sering main sama anak? Itu aja deh pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Ya, ini untuk kebutuhan foto mungkin ya sambil enggak sih. Iya tuh anak sedang tiduran, ya ini yang harus kita hindari. Mungkin di keluarga saya pun juga ketika istri saya sedang asik tiduran dan anak saya lagi sedang main, saya langsung ingetin ya, kami sama-sama harus saling mengingatkan antara pasangan pun jangan sampai anak itu mencontoh apa yang dilihatnya. Nah, yang sering dilihatnya adalah orang tuanya. Children see, children do ya. Yes, jadi nah, kamu jangan sambil tiduran kalau main HP. Kalau si anak bisa ngomong, emang papa mama nggak tiduran? Kena deh. Jadi anak itu akan melihat role modelnya adalah orang tua. Jadi kita juga sama-sama harus menjadi role model atau contoh yang baik bagi anak-anak kita. Oke, selanjutnya. Nah, loh sama. Iya. Sebenarnya sama ya tadi ya. Sama tadi, cuma ngumpul tapi badannya aja. Ya. Sering ya terjadi seperti itu. Sering terjadi gitu. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya dalam keluarga ada aturan, oke, kalau kita ngumpul HP semua ini di tengah, ya, di tengah udah nggak ada yang pegang HP, kita lihat apa yang akan terjadi di situ. Cukup mengasihkan ketika kita bisa ngobrol langsung dengan orang yang langsung gitu loh, secara langsung. Ya. Oke, sepertinya gambarnya sudah habis. Oh habis. Nah, oke. Pak Ben, apakah punya pesan nih terkait dengan tema kita hari ini tentang tanda dan cara mengatasi anak kecanduan gadget? Iya, untuk pesannya adalah itu tadi akhirnya ngomongin ini lagi ya, kenali anak Anda, kenali anak kita secara penuh, secara utuh 100%, apakah anak kita itu termasuk dalam kecanduan gadget atau enggak. Seperti tadi ya, dengan mata kepala sendiri melihat bahwa ketika anak tidak bisa dilepaskan dengan HP, sudah mulai ada warning ya, sudah mulai ada peringatan-peringatan dan itu harus segera diatasi. Dan juga ketika pokoknya intinya adalah penggunaan HP sebisa mungkin ketika kita sudah bekerja, otomatis kan banyak chat, apalagi sudah selesai kerja malam ada sesuatu kerjaan yang harus dikerjakan, usahakan itu tidak dilihat oleh anak. Jadi bisa mungkin bapaknya nitip ke ibunya, Bu main sama anak dulu ya, saya ada kerjaan. Itu harus pindah tempat. Jangan sampai di tempatnya itu kita lagi sibuk main HP. Anak taunya papa mama main HP. Anak taunya itu. Bukan papa mama pegang HP sedang bekerja. Anak nggak tahu. Taunya papa mama main HP. Kenapa aku nggak boleh pegang HP? Nah, sebisa mungkin ketika
sudah ada kesepakatan 1 jam, ya udah selesai 1 jam. Ketika ada kerjaan bisa dititipkan atau dititipkan ya bahasanya, bisa dikomunikasikan dengan pasangan, aku ada kerjaan, aku butuh waktu sekitar berapa menit untuk megang HP, dan itu silahkan pergi. Jadi jangan sampai anak melihat contohnya kita yang tidak konsisten dengan kesepakatan. Seperti itu. Terima kasih Pak Ben. Sama-sama. Nah, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Sudah dipilih 3 penanya yang nanti akan mendapatkan giveaway dari Stella Maris berupa saldo OVO, yang nanti pemenangnya akan saya umumkan di akhir acara. Oke, kita coba melihat 3 pertanyaan yang sudah terpilih ya, karena sudah ada petugas yang Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Yeni dari Pondok Ranji. Terima kasih Ibu Yeni. Halo. Ya, Bu. Nah, pertanyaannya adalah untuk anak usia 11 tahun sebaiknya pemakaian gadget berapa lama? Untuk anak 11 tahun pemakaian gadget berapa lama? Sebenarnya untuk berapa lamanya ini tergantung dari kebutuhan dia ya Bu Yeni ya. Karena kita harus tahu si anak itu di rumah sedang mengerjakan apa. Ketika kalau misalnya kita batasi lagi ulangan atau lagi PAT ya, guru memberikan kisi-kisi lewat gadget. Biasanya kan kita juga tidak ngeprint dengan banyaknya kisi-kisi itu yang harus belajar, otomatis kan penggunaan gadget akan lebih panjang lagi durasinya. Jadi dilihat saja ketika anak itu sudah cukup dengan HP-nya silahkan di stop. Tapi bisa dilihat sekitar 2 jam itu sudah cukup ya. Karena kita harus juga mengistirahatkan mata kita dari radiasi. Jangan sampai anak kita apalagi 11 tahun sudah menggunakan kacamata, itu akan sangat mengganggu aktivitas dia untuk sehari-hari. Jadi seberapa lama silahkan disesuaikan dengan si anak. Ketika anak sedang butuh banyak menggunakan HP untuk hal yang produktif, itu silahkan agak cukup lama. Tetapi ketika digunakan untuk hal yang kurang produktif, itu bisa dibatasi gitu. Oke, terima kasih Pak Ben, terima kasih Ibu Yeni yang sudah bertanya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ranti dari Tangerang Selatan. Halo Ibu Ranti, kita di area yang sama di Tangerang Selatan. Selamat sore Pak Benito, saya mempunyai keponakan usia 4 tahun yang sehari bisa menggunakan HP rata-rata 12 jam sehari. Hanya saat tidur bisa dilepas HP untuk games dan menonton film. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengambil HP tersebut? Karena kalau diambil dia ngamuk dan menjedot-jedotkan kepala ke lantai atau ke dinding dan kami tidak tega. Nah, mohon dijawab Pak Ben. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, untuk 4 tahun itu sebenarnya itu sudah cukup terpengaruh dengan gadget ya, apalagi mungkin ada, boleh nggak apa-apa nyebut YouTube ya. Mungkin di YouTube itu ada beberapa konten-konten dari konten anak yang sebenarnya tidak boleh kita berikan kepada si anak. Itu kenapa? Karena gradasi warnanya itu terlalu mencolok ya. Kalau misalnya kita bisa searching di Google, sebenarnya ada beberapa konten-konten YouTube yang bisa mengedukasi anak, dan itu pun dalam bentuk bahasa Indonesia. Silahkan cari di Google, ada. Dan gimana ya cara ngambil HP-nya? Bisa dialihkan kepada aktivitas-aktivitas dia yang lebih menantang, yang lebih bisa mengeksplorasi dari segi kognitif atau dalam segi pemikiran, atau kita bisa buat yang namanya eksperimen. Ataupun eksperimen itu misalnya begini, apakah ketika bola dilempar akan kemana? Jadi kita juga harus banyak interaksi dengan si anak. Efeknya adalah ketika HP diambil ya tadi yang Ibu Ranti tadi ya. Ibu Ranti bilang anak itu jedot-jedotin kepala, tantrum. Itu bahasa di psikologinya adalah tantrum ya. Ya, dia akan seperti itu, dan itu adalah cara jitunya dia untuk mendapatkan HP kembali. Kita sebagai orang tua tidak tega ya ketika anak tantrum terus marah sampai melukai diri sendiri. Nah, itu memang tidak tega, tetapi pelan-pelan bisa dikurangi dengan cara dialihkan dari HP-nya itu dengan kegiatan fisik. Entah apapun itu kegiatan fisiknya,
keponakan dari ibu itu harus dilihat dulu, diobservasi dulu apa sih kesukaannya, dan bukan sesekali, sering diajak keluar ke lapangan atau jalan-jalan. Nanti lama-lama dia bisa berkurang, apalagi umur 4 tahun ya. Ya, 4 tahun ya. 4 tahun baru. 4 tahun itu adalah anak suka eksplorasi. Jadi pemikiran dia harus dieksplorasi. Anak juga usia 4 tahun itu juga sedang banyak pengen taunya. Banyak banget mainan game asik yang tidak membutuhkan biaya banyak, tetapi kita bisa menggunakan, search saja di Google yang namanya loose part, barang-barang yang tidak terpakai tapi bisa kita pakai lagi. Itu bisa dijadikan hal-hal yang mengalihkan dia dari gadgetnya. Nah, terus kalau misalnya tantrum gimana? Ya, kalau misalnya tantrum atau marah-marah, selama tidak menjedotkan diri ke dinding, itu dibiarkan dulu. Ini, Pak. Oh, ke lantai. Menjedot-jedotkan kepala ke lantai atau ke dinding. Ya, kalau misalnya sudah melukai diri sendiri, silahkan dihentikan dulu. Tapi kalau misalnya masih belum untuk jedotin itu, kita tunggu sampai anak itu tenang. Pak, kok tega, Pak? Ya memang harus tega demi anak tersebut bisa semakin bertumbuh kembang sesuai dengan usianya. Pelan-pelan ya, Bu. Kalau belum sekolah, disekolahin ya, Pak? Iya bisa. Di mana sekolahnya? Kalian promosi ya. Good. Bisa masukkan sekolah atau di Stella Maris bisa ada kegiatan setiap Sabtu yang bisa diikuti ya, Pak Ben ya, di sini ya. Jadi bisa sedikit mengalihkan anak dari gadget itu ya. Jadi bertemu dengan teman-teman, main sama guru. Ya, memangnya di Stella Maris ada kegiatan apa? Banyak sekali kegiatannya. Mau tahu berarti harus ke Stella Maris. Biar tahu kegiatannya apa. Yang jelas kegiatan positif yang edukatif ya, Pak ya. Yang nanti bisa anak-anak bersosialisasi, bermain secara positif itu. Ya, kalau saya dengar tambahan dari saya aja. Enggak, saya tambahin lagi nih. Kalau saya dengar, kalau saya di SMA itu kan ada biasanya morning assembly. Ada juga kami main ke TK, ngelihat asik ya main, terus ada playgroundnya, terus ada nyanyi teng 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 kayak mau baris-baris olahraga gitu ya. Kegiatan yang karena kita pendidikan pastinya banyak kegiatan untuk yang mengedukasi anak ya. Iya, betul sekali. Ya. Oke, selanjutnya semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Ranti dan bisa membantu ya Ibu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nanang dari Surabaya. Salam kenal Pak Nanang. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya ada 4 nih Pak. Wow. Yang pertama, apa saja yang harus dilakukan ketika anak kecanduan gadget? Yang kedua adalah apa ciri-ciri anak kecanduan gadget? Yang ketiga, berapa jam sehari anak main gadget? Tadi sebenarnya sudah ya di atas, tapi mungkin nanti boleh diulang kembali. Mungkin tadi Pak Nanangnya belum sempat mengikuti ya Pak ya. Terus kemudian keempat, hal apa saja yang menjadi dampak bagi seorang pecandu gadget? Silakan dijawab Pak Ben. Iya, kita jawab satu-satu dulu ya. Yang pertama tadi apa? Apa saja yang harus dilakukan ketika anak sudah kecanduan gadget? Iya, ketika anak sudah kecanduan gadget, ya itu tadi yang sudah dikatakan bahwa dihentikan penggunaannya dengan cara kita buat kesepakatan, tergantung ya untuk anaknya tuh usia berapa. Kalau misalnya masih usia kecil, masih belum memahami tentang kesepakatan, silahkan bisa dibuat sedikit otoritas. Atau otoritas kita sebagai orang tua tuh bisa digunakan Pak. Dan juga perlu dialihkan, sama seperti remaja maupun sudah SMP, SMA atau kuliah, ketika kita sudah ada kecanduan gadget, tetap harus ada pengalihan. Jangan sampai HP diambil terus dia diam aja nggak ngapa-ngapain. Mereka bingung ketika HP diambil saya harus ngapain. Kan kamu sudah dewasa, mereka harus dibimbing ya. Mereka harus dibimbing untuk jalan pikirnya harus kemana dan kemana. Mereka perlu dibimbing. Kalau misalnya kita cuma ambil HP-nya tapi tanpa ada solusi, tanpa ada suatu komunikasi dua arah, mereka akan bingung. Aku mau ngapain setelah nggak ada HP? Terus yang kedua apa Mbak? Yang kedua, apa ciri-ciri anak kecanduan gadget? Ya, yang paling mudah mengenali adalah dia sangat gelisah ketika HP ini hilang. HP ini nggak ada, dia akan sangat gelisah. Dan dia tidak bisa lepas dari HP.
Pokoknya apapun yang terjadi saya harus pegang HP. Nggak makan pun nggak apa-apa. Yang penting saya pegang HP. Nah itu udah mulai tanda-tanda. Itu salah satunya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Pak, yang pertanyaan Pak Nanang yang ketiga, berapa jam sehari anak main gadget? Oke. Agar tidak kecanduan. Berapa jam ya sehari ya? Itu tergantung kesepakatan lagi sih Pak. Kalau misalnya kita mau buat patokan, jangan sampai dari saya bilang oh harus 1 jam. Wah tuh kata Pak Ben itu di SMA Selamaris di Selamaris BSD 1 jam. Jadi tergantung kesepakatan Bapak dengan anak saja. Berapa kira-kira yang disepakati. Ketika Bapak menyepakati 1 jam, oke. Ketika Bapak menyepakati dengan anak 2 jam, ya itu nggak masalah. Selama kalau misalnya nih kesepakatan 6 jam pegang HP, lah itu tergantung dari bapaknya sendiri ya. Kalau kita pegang pegang HP selama 6 jam, apa yang terjadi? Nah itu bisa dirasakan oleh bapak dan anak sendiri. Jadi disesuaikan aja. Nah, oke, sesuaikan dengan kesepakatannya. Oke, yang keempat, apa saja yang menjadi dampak bagi seorang pecandu gadget? Dampaknya adalah yang paling berdampak itu dari kehidupan sosialnya. Itu yang sangat berdampak karena ketika dia di suatu tempat yang tidak ada sinyal, dia akan mati gaya, dia akan bingung, saya harus ngapain nih, ada banyak orang tapi saya harus ngapain ya, dengan saya diam aja deh. Itu yang dampak paling besarnya. Sehingga dengan dampak paling besarnya adalah kurangnya sosialisasi, membuat dia kurang percaya diri, lalu merasa cemas, merasa kesepian, dan nggak tahu mesti ngapain. Itu dampak terbesarnya ya. Oke, terima kasih Pak Ben. Terima kasih untuk Bapak Nanang di Surabaya untuk pertanyaannya ya Pak ya. Semoga bisa membantu. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ben. Ini dari Pak Mario di Tangerang, Gading Serpong. Siap. Nah, pertanyaan Pak Ben ya. Anak saya selalu minta gadget kalau saya ada di rumah. Tapi di saat saya timing penggunaan gadget, dia tantrum. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada kaitannya dengan gadget dan tantrum anak? Atau efeknya dari gadget adalah tantrum salah satunya? Efek anak tidak pegang gadget biasanya tantrum. Ya, jadi seperti itu. Jadi anaknya usia berapa ya Pak ya? Di sini tidak disebutkan ya. Mungkin ya. Pak siapa? Bapak Mario. Bapak Mario mungkin bisa diketik anaknya usia berapa. Jadi kalau misalnya anak itu tidak diberikan HP biasanya tantrum Pak. Dan itu adalah cara paling ampuh dia untuk pegang HP seperti itu. Baik itu di rumahnya. 3 tahun. Umur 3 tahun. Oh 3 tahun Pak, oke. Ya itu adalah anak sudah bisa berpikir di usia 3 tahun. Jadi itu adalah wah kalau misalnya saya tantrum segala macam, saya dikasih HP nih. Itu adalah cara dia untuk mendapatkan HP, baik itu di rumah maupun di ruangan terbuka. Nah, memang harus dibatasin Pak. Tantrum ya udah, itu berarti sudah ada, Bapak sudah mulai ada pembatasan, berarti sudah mulai bagus Pak. Kalau anak tantrum, bisa anak itu selesai dulu tantrumnya. Ketika sudah mulai tenang, sudah mulai reda tantrumnya atau emosinya, mulai Bapak bisa ngomong ke anak tersebut. Tadi kan Pak Ben bilang kalau misalnya anak kasih kesepakatan untuk usia 3 tahun, ketika anak sudah emosinya sudah reda, sudah mulai cool down, itu Bapak mulai bisa masuk ke anaknya. Namun ketika anak masih tantrum, kita bilangin, kita nasehatin, itu anak tidak akan mendengar. Karena anak fokusnya masih satu. Sama ya kalau kita sedang emosi, analoginya gini, kita sedang emosi, sedang marah-marah. Otomatis apa yang akan dibilang oleh orang lain, kita tidak bisa menerima. Sama seperti anak, ketika anak sedang emosian, kita tunggu aja. Sudah nak? Sudah, oke, sini papa bilangin. Nanti kamu gini gitu. Jadi ketika hal tersebut dilakukan dengan konsisten, dibarengi juga pengalihan dari HP, hal itu bisa merubah kebiasaannya dia, Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ben dan juga Pak Mario yang sudah bertanya ya Pak ya. Semoga bisa membantu Pak. Selanjutnya dari Ibu Agni di Tangerang. Begini, saya pernah mendengar ada istilah yang berhenti harus orang tuanya.
kita tidak bisa pungkiri kalau dunia orang dewasa pun tidak lepas dari gawai. Bahkan mungkin jam-jam kerja di saat anak terbangun. Lalu bagaimana strategi yang sesuai untuk tipe ortu yang memang bekerja dengan gadget namun tidak memberikan peluang bagi anak untuk lihat dan bisa bilang itu mama atau papa juga main HP gitu. Iya. Agar tidak menjadi alasan bagi anaknya gitu Pak maksudnya. Iya. Karena orang tuanya memang bekerjanya menggunakan gadget. High gadget itu. Ya ini menjadi perbincangan juga ketika kita produktif dengan menggunakan HP. Walaupun terkadang di tempat kerja pun juga sama ya. Kita dikiranya sibuk main HP, padahal kita lagi kerja nih main HP. Kok main HP bahasanya ya? Kita sedang sibuk nih dengan HP-nya, padahal itu bukan disangka main. Nah, bisa kalau misalnya anaknya sudah usia besar, sudah usia bisa diajak ngomong, mungkin bisa dikasih tahu nih loh, nak, mama nggak bohong atau papa nggak bohong. Kami tuh memang sedang bekerja. Kalau misalnya sudah tidak bekerja, kami juga akan lepas dengan HP. Memang harus berhenti dari orang tuanya, iya. Jadi ketika orang tua dengan konsisten bilang saya bekerja, tetapi setelah selesai bekerja ada waktu juga untuk si anak itu akan merasa, oh apa mama saya benar ya, selesai kerja main sama saya. Selesai kerja main sama saya. Jadi ketika kita sibuk dengan HP, kita juga perlu sibuk dengan anak. Jangan sampai memang ya tidak bisa dipungkiri deadline dari atasan atau deadline kantor, mungkin yang punya usaha juga ini, tapi kita juga perlu yang namanya sibuk dengan anak sehingga nggak disangka, oh papa mama saya main HP terus, papa mama saya ngelihat HP terus, yang sebenarnya kita bilang kerja. Jadi sekali lagi kita juga perlu sibuk dengan anak juga, dan ketika anaknya sudah besar bisa dikasih pengertian. Bahkan anak itu sekarang butuh yang namanya bukti otentik, bukti nyata. Ini loh mama sedang kerja, kalau kamu mau lihat mama kerja silahkan aja, nggak apa-apa. Sambil dikasih tahu, mungkin bisa meneruskan usahanya, atau mungkin dia juga bisa belajar dunia kerja seperti apa. Jadi ada benefit-benefit juga ketika kita bisa ngajak ngomong anak. Nah, gimana kalau anaknya masih kecil? Ayo, kalau anaknya masih kecil, itu tadi ngomong bicara dengan pasangan kita, kita butuh berapa lama untuk kerja, dan kita harus memisahkan diri dari anak agar anak tidak melihat kok papa saya, mohon maaf ya, papa saya main sama saya, ibu saya kok mama saya main HP. Jadinya kan ada kontras nih, ada pertentangan nih antara anak. Kok aneh ya? Nah, lebih baik ketika papa sedang main dengan anak, mamanya yang sibuk dengan pekerjaannya harus megang HP, itu menyingkir, menjauh dari pandangan dari si anak. Bilang aja, nak, mama mau kerja dulu ya, kamu main sama papa dulu. Tapi dia harus dibatasin, kira-kira selesai jam berapa nih. Nanti setelah itu mamanya selesai, beneran selesai, jangan scroll tok-tok atau aplikasi. Langsung ke anaknya, ikutan main. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Ibu Agni yang sudah bertanya ya, semoga bisa menjawab. Oke, karena waktunya sudah habis, sayang sekali ya, banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk, mohon maaf belum bisa dijawab. Mungkin ada yang mau berkonsultasi dengan Pak Benito, bisa langsung datang ke Stella Maris ya Pak Oh, Benito. boleh, silakan. Jadi Pak Benito ini setiap hari ada di Stella Maris ya. Jadi boleh, nanti juga terbuka kok bagi orang tua yang mau datang langsung atau bertanya-tanya. Ya, bisa melalui email, nanti di email saja ke email Stella Maris, nanti bisa saya jawab secara pribadi ketika ini hal penting juga untuk diketahui oleh orang tua. Iya, karena masih banyak sekali pertanyaannya. Oh, banyak ya? Cuma kita keterbatasan waktu ya. Kayaknya obrolan hari ini sangat menarik ya Pak Ben. Oh iya, boleh. Memang banyak dialami saat ini ya, tantangan bagi kita orang tua ya di masa pergadgetan ini. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman ini, diketik aja emailnya Stella Maris nanti, atau menghubungi kemana biar nanti bisa dijawab. Oh, ada. Oke, siap. Nah, itu dia tuh. Silakan. Oke,
Nanti bagi Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor 0878 7278 5231. Atau ada di bawah ya. Wah, bau banget. Iya. Ada semuanya. Jadi di layar silahkan bagi yang mohon maaf belum terjawab di sore hari ini. Karena kita sudah 1 jam ya Pak ya bersama. Waduh, nggak kerasa ya. Para pemirsa hari ini, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, tadi sudah ya, bagi ada yang bertanya lagi atau pertanyaannya belum terjawab, tadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun nomor email, silahkan. Pertanyaannya bisa dengan format nama _ spasi usia anak _ spasi pertanyaan. Nanti Pak Benito siap menjawab pertanyaannya. Izin minum ya. Saatnya saya akan mengumumkan 3 penanya terbaik yang sudah terpilih. Pemenangnya adalah yang pertama Ibu Ranti, selamat. Yang kedua Bapak Mario dan yang ketiga Ibu Agni. Selamat mendapatkan giveaway dari Stella Maris. Yeay. Nanti hadiahnya akan Bapak Ibu akan dihubungi oleh tim dari marketing Stella Maris ya. Jangan sampai nomor WA-nya tidak bisa dihubungi ya. Pastikan WA-nya aktif ya. Akan mendapatkan saldo OVO. Asik. Jajan-jajan ya Pak ya. Bisa untuk jajan. Yes. Pengalihan anak dari gadget bisa diajak. Oh iya. Jalan-jalan. Oke. Sudah 1 jam ya Pak ya. Yep. Kita sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ada podcast setiap hari Jumat pukul 15 sampai 16 dengan tema yang pastinya menarik dan juga dengan host yang kece-kece ya Pak ya. Yoi. Jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai tidak terdaftar karena semuanya gratis alias free. Oke, dapat juga informasinya didapat di Instagram Stella Maris @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Rere dan juga Pak Benito undur diri. See you on the next podcast. Bye. Terima kasih. Dadah. Kegiatan retret ini sesuai dengan fokus kita mengembangkan karakter anak-anak di Stella Maris, yaitu karakter mandiri,
rasa ingin tahu, peduli, dan menghargai orang lain. Di dalam retret ini kita lakukan selama 2 hari 1 malam. Anak-anak sungguh-sungguh lepas dari orang tua, ada di dalam pengawasan guru. Jadi mereka belajar untuk betul mandiri, dapat mengerjakan semua yang biasanya dilakukan, dibantu di rumah. Ternyata sangat luar biasa. Mereka juga bisa melakukan dengan penuh sukacita. Saya berharap kegiatan ini membawa dampak buat anak-anak.